Adit sedang membaca koran sambil mendengarkan lagu Iwan Fals di Walkman kesayangannya. Di tengah keasikannya dalam mendengarkan lagu, datanglah Roni yang sedang membawa secari kertas berisi tulisan Adit yang dipublikasi oleh koran Tempo. Bu anarki, anakku lahir awal Januari menjelang pemilu. Hai Bung Roni, sopan sekali kau masuk tanpa salam. Tapi tak apa. Lihatlah Bung, artikel kita dipublikasi oleh koran Tempo. Kata Adit sambil menunjukkan koran yang sedang dibacanya. Kau sudah gila, Kabung? Apa katamu waktu itu tentang gerakan bawah tanah kita? Jika hal ini terdengar sampai ke telinga kepolisian, bisa mati kita, Bung. Bung Roni, memang kau tidak pernah berubah dari dulu Bung. Hei Bung, tidak ingatkah engkau mengapa kita membuat percetakan bawah tanah ini? Kita ingin perubahan Bung, perubahan. Ini adalah kesempatan emas bagi kita Bung. Karya kita sudah dibaca oleh para petani yang hidupnya diperbudak pemerintah pusat. Mahasiswa sudah tersadar akan kacaunya sistem pemerintahan kita. Mereka bahkan sudah mulai turun ke jalan Bung. Semua ini berkat usaha kecil kita. Aku tidak membetulkan apa yang keluar dari mulutmu itu, Bung. Tidak pernahkah kau menimbang apa yang akan terjadi jika aparat kepolisian mengetahui aksi kita ini? Lama-lama, aku muak dengan omong kosong perubahan-perubahanmu ini, Bung. Jaga mulutmu itu Roni. Jika memang kau sudah muak, pergilah. Pergi. Lihat saja apa yang akan terjadi dengan. Adit lalu mengeluarkan pistol Glock 19 dari saku celananya dan menodongkan senjata itu kepada Roni. Bajingan! Dari mana kau dapatkan benda itu? Sudahlah Bung, aku hanya bermain-main. Sekarang, lanjutkan saja kerja kita. Kepala Kapolsek sedang geram melihat tulisan Adit dan membanting koran yang dipegangnya. Lalu masuklah pembungkam untuk melaporkan hasil kerja mereka untuk mencari siapa yang telah menulis artikel ini. Bangsat, bajingan tegik mana yang berani menulis ini? Bisa-bisa semua dapur pemerintahan pusat terbongkar karena wartawan ini. Masuklah pembungkam untuk menyerahkan dokumen. Selamat sore, Tuan. Kami sudah menemukan siapa yang telah mengusik ketentraman negeri ini. Adit, seorang reporter muda yang mencoba untuk menggulingkan pemerintahan melalui tulisannya. Sucito lalu bangkit dari kursinya dan menaik ke pembungkam dan berkata, Hei, bajingan, dengarkan aku. Cari bocah tengik itu dan bawa dia kepadaku. Hidup atau mati. Jika kau gagal, kau yang mati. Sucito lalu melepaskan kerah pembungkam dan pembungkam keluar ruangan tanpa berbicara apapun lagi. Roni, yang sedang menyamar sebagai mahasiswa, menyebarkan tulisannya di kampus. Tiba-tiba, ada yang menarik baju Roni dan mengajaknya untuk bertemu dan berbicara secara diam-diam. Hei, kau ini siapa, Bung? Jangan bermain-main denganku. Itu tamatlah riwayatmu. Hei Bung, tenanglah sedikit. Bisa saja siapa mendengar kita sebelumnya. Perkenalkan, aku Tony dan aku adalah penggemarmu. Bicaramu melantur, Bung. Aku ini hanya mahasiswa biasa. Sudahlah Bung, aku sudah tahu akan pergerakan dan redaksimu. Tulisanmu memang sangat menggugah. Tulisanmu menyadarkanku berapa bajingan negara ini. Mengapa kau sangat yakin, Bung? Dan dari mana kau tahu tentang redaksiku? Sudahlah Bung, pertanyaan itu tidak penting. Sekarang pertanyaanku, bolehkah aku bergabung dalam redaksimu? Aku memiliki beberapa info yang bisa memberi bumbu pada tulisanmu. Hei, sudah gila kah kau? Aku bahkan belum mengenalmu. Bagaimana aku bisa percaya? Atau jangan-jangan kau adalah Intel? Sudah gila kau? Lihatlah ini, kartu mahasiswaku. Aku adalah seorang mahasiswa. Aku hanya ingin membantu meningkatkan tulisanmu dan menggulingkan pemerintahan korup ini, Bung. Tetapi kau lihat saja, sampai kau bermacam-macam denganku, tamatlah riwayatmu. Adit, yang sedang bekerja keras di markas, sedang kesal karena ia tidak dapat mengangkali tulisannya. Adit yang sedang tertekan karena tidak dapat menyelesaikan tulisannya dikejutkan dengan suara bukaan pintu. Adit lebih terkejut lagi ketika didapatinya bahwa Roni telah membawa orang luar datang ke markas mereka. Permisi, Bung. Hei Bung, siapa bajingan ini? Mengapa kau mengajaknya ke markas kita? Sudah gila kah kau Bung? Hei, tenanglah, Bung. Perkenalkan, aku adalah Tony. Aku penggemar terberatmu, Bung. Aku di sini bisa membantumu. Aku dapat membuat tulisanmu dengan lebih baik, Bung. Hei, sudah gila kah kau Bung? Bagaimana kalau orang ini adalah Intel? Jangan bermain-main kau Bung. Adit yang waspada menggunakan senpi dari pinggangnya. Bung, tenanglah, tenang. Tidak ada yang perlu mati hari ini. Percayalah sedikit, Bung.
Lagi pula, kalau dia adalah intel, kita lubangi saja kepalanya. Adit yang mendengar perkataan Noni menurunkan senpinya. Ia pun berbicara kepada Tony. Baiklah Tony, selamat bergabung di redaksi kami. Bantu-bantulah selagi kau bisa, Bung. Adit, Roni, Tony sedang mengumpulkan massa dengan cara berorasi di lapangan mahasiswa. Mereka mengumpulkan massa untuk melakukan aksi demonstrasi. Pemuda-pemudi Indonesia, bangunlah, hiduplah, sadarlah. Sampai kapan kita mau ditindas? Sadarlah. Mari kita bersama demi masa depan bangsa. Hiduplah. Bangkitlah, hidup perubahan, hidup reformasi, perubahan, 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 perubahan. Adit, Roni, Tony, dan mahasiswa lainnya melakukan pergerakan demonstrasi dan mulai berjalan dan turun ke jalan raya. Adit dan sekumpulan mahasiswa sedang melakukan demo di depan gedung DPR. Mereka berpidato, berorasi, dan juga mendesak para aparat kepolisian untuk memperbolehkan mereka masuk ke dalam gedung DPR agar mereka dapat menyampaikan aspirasi mereka. Awalnya semua berjalan dengan damai tanpa adanya keributan. Kami ingin perubahan. Gulingkan rezim ini. Perubahan, perubahan, perubahan. Turunkan presiden, kembalikan konstitusi dan demokrasi, kembalikan semua ke tangan rakyat. Saat para mahasiswa berorasi dengan tenang dan damai, terdengarlah suara senapan las panjang dilepaskan dari kejauhan. Kabur semua, kabur. Bung, kita harus kabur. Kembalilah ke kampus dahulu. Kita harus mencari perlindungan terlebih dahulu. Temui aku di kampus, Bung. Jaga dirimu, Bung. Adit yang sedang bersembunyi di kampus milik mahasiswa tak habis pikir tentang kejadian yang baru saja dialaminya. Ia lebih heran lagi ketika mencari Roni yang tak kunjung ditemukannya. Di tengah kecemasannya mencari Roni, tiba-tiba saja Roni datang dan memanggil Adit. Aduh, dimanakah Bung Roni? Sudah gila kau setan? Tadi bisa saja kita mati, Bung. Maksudmu apa, Bung? Dari awal sudah kubilang, apa yang kita lakukan memang berbahaya. Tetapi ini demi masa depan bangsa kita, Bung. Masa depan? Masa depan apa jika kita mati, Bung? Sudahlah. Detik ini juga aku berhenti dari reaksimu, Bung. Aku juga tidak perlu kau, Bung. Bajingan pengecut sepertimu memang tidak pantas memperjuangkan keadilan. Pergi, dasar kau pengecut. Tony, ayo kita pulang. Adit dan Tony lalu kembali ke markas rahasia mereka tanpa Roni. Adit dan Roni tiba di markas mereka. Tetapi saat hendak masuk ke dalam markas, tiba-tiba mahasiswa itu disekap dan ditodong pistol oleh pembungkam. Adit yang tangkas lalu menodongkan pistol pula kepada pembungkam dan mengancam nyawa pembungkam itu. Diam semua! Kalau ada yang berteriak, orang ini akan mati. Bajingan, dari mana kau tahu tempat ini? Keparat. Kau pikir hanya kau yang punya pistol? Di tengah ketegangan duel tersebut, tiba-tiba datanglah Roni. Bung Roni, bantu aku, Bung. Tiba-tiba Roni mengarahkan senapannya ke arah Adit. Adit yang tertembak terkapar di lantai. Ia mati dengan tersenyum sambil berkata, "Perubahan! Perubahan! Perubahan!" Akhirnya mati juga keparat ini. Kerja bagus, Bung Roni. Kau memang agen terbaik kepolisian ini. Terima kasih, Bung. Aku sudah mulai muak dengan omong kosong perubahan-perubahan ini. Dasar bajingan-bajingan keparat. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and
and I think to myself, what a wonderful world.